Assalamualaikum, welcome back to my channel dari Mami Susan. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, serta digunakan segala urusannya, termasuk jika kalian sedang mengalami problem seperti aku sebelumnya, seperti topik ini yang sedang bermasalah dengan tiket pesawat, ada kesalahan nama ataupun apapun itu, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Jadi langsung aja teman-teman, aku mau berbagi cerita dan solusi saat mengalami kesalahan dalam pemesanan tiket pesawat. Jadi pada bulan November 2024 aku tuh melakukan pemesanan tiket pesawat dari rute Jakarta ke Istanbul, Turki. Itu bulan November, itu pemesanannya untuk aku pakai terbang pada bulan April 2025. Setelah aku melakukan pemesanan, aku udah selesaikan semuanya untuk ngisi data, terus aku udah dapat tiket juga. Terus pada bulan Februari 2025 masalah itu muncul, aku baru ngeh kalau tiket anak aku ternyata untuk namanya itu belum komplit aku masukin semuanya. Jadi menurut aku kesalahan aku tuh fatal banget karena kurang satu kata belakangnya atau surname-nya. Bukan hanya satu huruf atau tipe huruf, bukan, itu satu kata bagian belakang atau surname-nya. Jadi menurut aku itu fatal banget. Di situ aku panik, aku bingung, aku harus bagaimana, aku nggak tahu, aku udah cari di internet, aku harus bagaimana, bingung, pokoknya bingung, jangan ada bingung. Terus aku coba tenang dulu. Terus aku mikir, karena aku tuh pesennya via aplikasi, terus aku coba cari solusi di aplikasi tersebut. Aku memesan tiket di salah satu aplikasi cukup besar juga di Indonesia. Aku cari solusi via aplikasi juga karena aku pikir aku pesen via aplikasi tersebut. Jadi aku cari solusi di aplikasi tersebut kayak gitu. Udah aku chatting kayak gitu, terus aku dapat jawaban seperti ini. Ini merupakan salah satu note dari aplikasinya. Pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu dan sudah dekat tanggal keberangkatan, kami sarankan kamu mengajukan koreksi nama langsung ke pihak maskapai. Kamu bisa ke kantor cabang maskapai hingga 24 jam sebelum penerbangan atau ke counter check-in maskapai di bandara paling lambat 3 jam sebelum penerbangan. Kayak gitu guys. Karena aku pikir ini masih bulan Februari dan penerbangan itu masih bulan April, jadi aku coba untuk selesaikan masalah itu via aplikasi. Lagian aku rumahnya itu di Semarang, dan kalau aku harus ke Jakarta itu aku harus keluar kos lagi kan, kayak gitu. Dan aku worriednya penyelesaian deket-deket hari penerbangan, terus nggak bisa, aku harus pulang ke Jawa lagi, nanti pesen lagi, aku harus berangkat ke Jakarta lagi, itu membuang-buang waktu dan kos juga. Jadi udah aku selesaikan via aplikasi dulu. Di situ aku disuruh mengirimkan paspor anak aku kirimkan. Setelah aku kirim data anak aku, karena yang bermasalah itu kan tiket anak aku, mereka akan emailkan apa problem aku langsung ke pihak Turkish Airlines yang di Turki, seperti itu. Jadi aku menunggu 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam, ternyata itu tuh jatuhnya hari Sabtu paginya itu. Jadi aku komplain hari Jumat, terus aku disuruh nunggu sampai Sabtu. Ternyata hari Sabtu itu pihak Turkish Airlines-nya itu off day atau libur. Jadi Sabtu Minggu itu libur. Jadi aku disuruh nunggu lagi 2 kali 24 jam. Jadi kemungkinan aku bisa dapat informasi itu hari Senin kayak gitu. Terus aku tunggu lagi lah hari Senin. Lanjut aku dapat pesan dari aplikasi dan aku deg-degan banget. Ya, ternyata jawaban dari aplikasi itu kasih info kalau pihak Turkish Airlines itu tidak bisa merevisi nama, kayak gitu guys, tidak sesuai dengan harapan aku. Aku sedih banget di situ dan secara otomatis aku langsung meminta solusi dari pihak aplikasi. Terus aku harus gimana agar aku bisa menyelamatkan tiketku, kayak gitu kan. Terus pihak aplikasi kamu bisa melakukan refund atau reschedule, kayak gitu. Terus aku pikir kalau reschedule itu kan nggak bisa mengganti nama, kayak gitu kan. Terus aku mau mengajukan refund, terus tapi pihak aplikasi ngecek ternyata tiket yang aku pesen itu non refundable, jadi nggak bisa di refund. Jadi
stuck di situ guys, nggak ada solusi. Terus solusinya itu gimana, aku harus bagaimana kayak gitu. Solusinya cuma satu, beli tiket baru lagi. Itu bukan solusi menurut aku, ya kan guys. Terus aku mikir ini kesempatan terakhir aku minta bantuan pihak aplikasi seperti ini. Ini kan yang bermasalah tiket anak aku yang usia 4 tahun. Untuk tiket aku sendiri tidak ada masalah. Bisa nggak dikasih kelonggaran atau dispensasi? Aku tuh bisa melakukan pemesanan secara tunggal khusus untuk anak aku yang usia 4 tahun itu. Karena kalau kita melakukan pemesanan untuk anak usia 4 tahun tanpa pendampingan itu kan nggak bisa, tanpa orang dewasa. Lah ini bisa nggak aku beli secara tunggal untuk anak aku aja, karena tiket itu kan nggak ada masalah gitu, kayak gitu. Aku minta bantuan pihak aplikasi seperti itu, bisa nggak pembelian secara tunggal untuk anak aku aja. Terus aku dikasih waktu tunggu 1 kali 24 jam kembali. Katanya dia mau menanyakan lagi ke pihak Turkish Airlines yang ada di Jakarta, kayak gitu. Udah aku tunggu lagi. Terus esok harinya aku mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan harapanku lagi. Ternyata nggak bisa kayak gitu guys. Ya udah, aku cari solusi dari pihak aplikasi, ternyata nggak bisa guys. Ya udah, aku langsung hubungin suami aku untuk langsung lanjut menghubungi pihak Turkish Airlines yang di Turki, kayak gitu. Ya udah, suami aku langsung menghubungi pihak Turkish Airlines karena kebetulan kan suami aku di Turki. Jadi aku langsung minta bantuan suami aku untuk langsung menghubungi pihak Turkish Airlines-nya. Setelah dihubungi pihak Turkish Airlines-nya, ya sama suamiku disuruh mengirimkan paspor anak, terus ID anak kayak gitu, karena anakku punya ID Turki kan. Disuruh mengirimkan ID-nya, perlengkapan data, terus problemnya tuh apa? Karena problemnya nama itu, jadi namanya awalnya pemesanan tiket tuh siapa, terus mau dirubah yang bagaimana kayak gitu, itu dilengkapi juga. Intinya problemnya apa gitu harus dituliskan juga, udah dikirim sama suamiku via email beserta data-data seperti paspor dan ID-nya kayak gitu. Terus karena itu tuh problem bukan yang bersangkutan suami aku sendiri ya, jadi problem anaknya. Jadi suamiku tuh disuruh menunggu dalam waktu tunggu 14 hari. Kalau itu problem suamiku sendiri yang bersangkutan melakukan komplain itu disuruh tunggu dalam waktu tunggu 7 hari, karena ini orang lain anaknya, bukan yang bersangkutan langsung kayak gitu, jadi disuruh tunggu 14 hari. Di hari ke-10 aku kan gak sabaran ya guys, udah bingung pengen tahu aja gimana perkembangannya kayak gitu. Sebenarnya kita disuruh tunggu waktu tunggu tuh 14 hari, tapi di hari ke-10 aku tuh penasaran banget kan. Terus aku minta suamiku untuk telepon ke pihak Turkish Airlines-nya lagi kayak gitu. Terus kita dapat jawaban kalau kita tuh disuruh nunggu aja. Tapi dalam jawabannya itu ada sedikit angin segar buat kita. Dari kata-katanya kan kadang bisa dianalisa ya, itu jawabannya kayak gimana. Ternyata tuh ada sedikit angin segar guys. Pihak Turkish Airlines-nya tuh ngomong seperti ini, tenang saja, kita akan menyelesaikan masalah Anda kayak gitu. Saat ini kami sedang menyelesaikan masalah-masalah yang penerbangannya tuh dekat dengan waktu ini dulu. Karena penerbangan Anda tuh masih lama, masih bulan April. Jadi masih banyak waktu, masih ada waktu untuk diselesaikan. Jadi tunggu sampai 14 hari kayak gitu. Di situ kan udah kayak angin segar ya, kayak tenang aja, kita akan menyelesaikan problem Anda kayak gitu. Dari kata-kata itu aku ada kesimpulan sih, kayaknya ini bisa deh kayak gitu. Suamiku juga positive thinking, kayaknya ini bisa kayak gitu. Ya, di hari 14 kita dapat email dari pihak Turkish Airlines yang isinya tiket baru buat anak aku. Di situ aku seneng banget, jadi aku nggak kehilangan uang yang cukup lumayan juga ya, lebih dari 10 juta kan, itu kan lumayan banget buat aku gitu. Jadi ternyata pihak Turkish Airlines mengeluarkan tiket baru lagi buat anak aku. Jadi untuk aku sendiri, aku masih menggunakan tiket dari aplikasi
Untuk anakku spesial tiket yang dikeluarkan dari Turkish Airlines yang udah direvisi tadi, kayak gitu guys. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami masalah, kesalahan dalam tiket atau apapun itu, seumpama kalian memesan tiket dari via aplikasi dan kalian tidak mendapatkan solusi dari aplikasi tersebut, coba langsung menghubungi pihak maskapai yang bersangkutan. Kali aja kalian mendapatkan solusi di pihak maskapai tersebut, kayak gitu guys. Dan itulah kisah cerita aku dalam kesalahan keteledoran pemesanan tiket. Itu kesalahan aku sendiri, itu keteledoran aku sendiri karena kurang teliti. Jadi itu menjadi pengalaman buat aku tersendiri. Jadi teman-teman semuanya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang mengalami hal yang sama seperti aku. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video aku ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.